HIJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Saya Ejwa Yuristanti dari Universitas Negeri Surabaya. Saya dari Pendidikan Sains. Di sini saya akan mengambil data untuk skripsi saya. Mohon kerjasamanya ya. Terima kasih. Jadi anak-anak sekalian tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Egi. Jadi nanti untuk kelas 8 HIJ mohon kerjasamanya karena nanti nilai itu juga nanti saya gunakan sebagai nilai untuk bab cahaya ya, cahaya dan optik. Jadi nilainya nanti saya ambil dari situ untuk anak-anak. Maka tolong kerjakan dengan baik dan benar. Kemudian ini nanti tolong pembelajaran ini direkam anak-anak. Tolong jangan diulangi seperti yang kemarin ya. Jadi kita ini direkam dan nanti hasil rekamannya ini saya masukkan di YouTube. Setelah itu saya upload di TV sekolah dan akan ditayangkan di TV Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Tunjukkan bahwa SMP 1 Pandaan betul-betul sekolah unggulan, sekolah berkarakter dan berbudaya lingkungan. Ya, terima kasih. Ini segera saya berikan kepada Bu Leli selaku guru IPA kelas 8. Bu Sri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti pada akhir kegiatan ini nanti akan saya bukakan tentang TV sekolah anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sampaikan yang tadi. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Kalian juga begitu, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Walaupun kondisi sekarang kita dalam keadaan pandemi, semoga saja kondisi keadaan pandemi ini segera akan selesai, sehingga kita akan bisa pembelajaran tatap muka. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada buku yang kalian pegang itu ada di halaman 277 bab 10 bab pembelajaran 5. Sistem ekskresi kalau di buku IPA terpadu itu kalian ada di halaman 277. Nah, kemudian ini sudah dilihat anak-anak? Oh belum. Oh iya. Di bagian buku kalian sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia, ekskresi itu adalah pengeluaran. Ya. Anak-anak lihat ya ini ya. Nah, di bagian ini, nah sistem ekskresi pada manusia. Ya. Yang pertama pada pertemuan ini ada kegiatan yang sangat mudah, kalian bisa melakukannya, kalian harus melakukannya di rumah.
untuk kegiatan kali ini sudah ada di GC kalian. Nanti kalian bisa membacanya dengan cermat. Yang pertama dulu sebelum kita ke bagian praktikum untuk sistem ekspresi, kalau kalian lihat di buku IPA terpadu yang kalian pegang, ekskresi itu ada 4 organ. Di situ tercantum ada kulit, kemudian ada paru-paru, yang ketiga ada ginjal, dan yang keempat ada hati. 4 organ ini sebagai organ sistem ekspresi pada manusia. Nah, kalau di buku kalian yang dijelaskan pertama adalah kulit, kemudian paru-paru, ginjal, yang terakhir ada hati. Tapi di sini untuk kegiatan yang harus kalian lakukan di rumah, ini yang Ibu jelaskan dahulu adalah mengenai ginjal. Ginjal yang terlebih dahulu. Karena kita juga kondisi pandemi ini ada beberapa bagian yang harus yang tidak bisa kita lakukan, yang mudah saja yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, bagian dari organ sistem ekskresi yang penting di sini adalah utamanya ginjal. Ginjal sebagai sistem ekskresi untuk menyaring darah. Ya. Nah, kalian perhatikan, enggak ada. Sebentar. Yang di layar kalian terlihat materi. Sebentar ya. Keluar dulu, Pak. Nanti setelah pertemuan Zoom ini, kalian bisa membuka materinya ada di GC, ya. Oh, kurang keras suaranya. Apa? Iya, begini. Untuk yang itunya mana? Yang apa itu yang untuk ditampilkan? Oh ya, yang ini dulu. Nah, bukan yang satunya, yang PowerPoint. Oh, di sini. Yang GC. Ini loh. Iya. Oh, begitu. Nah, untuk yang sistem mana? Iya. Kalian bisa lihat di layar sampean, ya. Itu ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari metabolisme. Kemudian sistem ekskresi itu ada 2 macam, ada sekresi dan ada dekskresi. Kemudian organ dari sistem ekskresi itu ada 4, ya. Ada ginjal. Ini di sini Ibu sebutkan yang ginjal terlebih dahulu, tapi kalau di buku kalian menyebutkan kulit terlebih dahulu. Ada ginjal, kemudian ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati. Bagian-bagian ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah, kemudian menjaga tekanan darah, menjaga pH darah, dan yang akhirnya akan menghasilkan urin. Ini bagian-bagian ginjal, bisa kalian perhatikan. Nah, bagian ginjal itu ada 3 macam, ya. Yang pertama ada kulit ginjal. Ini di bagian luar ada kulit ginjal, kemudian ada sumsum ginjal atau medula,
Kemudian ada rongga ginjal atau pelvis. Kemudian di bagian kulit ginjal ini ada nefron. Nefron inilah yang paling berfungsi sebagai penyaringan darah. Ya. Nah, bagian dari tahap-tahap menjadi urin itu apa saja? Ada 3 tahap pada proses pembentukan urin. Ada filtrasi atau penyaringan, ya. Di sini apa saja yang disaring? Ada pada saat penyaringan darah itu ada protein, kemudian protein yang ada di dalam darah ini akan diambil, dimanfaatkan untuk kebutuhan sel dalam tubuh untuk metabolisme. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Kemudian tahap yang ketiga ada augmentasi. Di bagian augmentasi inilah nanti yang akan menjadi urin yang dikeluarkan atau yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Ya. Kemudian nah, yang Ibu tadi katakan yang paling utama itu ada di bagian kulit ginjal. Di bagian kulit ginjal itu ada nefron. Disinilah terjadi proses filtrasi. Bagian-bagian nefron itu apa saja? Ada kapsul Bowman. Kapsul Bowman ini di dalamnya ada glomerulus. Disinilah terjadi penyaringan yang pertama. Ada bagian yang disebut dengan lengkung Henle, ya, Henle. Kemudian ada tubulus contortus proximal, kalian lihat posisinya. Kemudian ada tubulus contortus distal. Kemudian ada tubulus collectivus. Ini adalah bagian-bagian nefron. Dan nefron ini ada di mana? Nefron ini ada di bagian kulit ginjal. Ini yang paling utama. Kemudian, nah ini ada kulit. Mungkin untuk yang kulit, kemudian paru-paru serta hati akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Ya, untuk Zoom kali ini kita bahas yang bagian ginjal saja. Kenapa? Karena yang bagian ginjal ini cukup rumit. Ya, ini tadi bagian ginjal ada korteks atau kulit ginjal yang tadi ada nefron. Di dalam kulit ginjal ini ada nefron. Disinilah proses terjadinya filtrasi. Nah, setelah filtrasi apa? Tahap kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali glukosa dan asam amino yang masih dibutuhkan atau bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian hasilnya adalah urin sekunder. Setelah urin sekunder akhirnya berjalan atau mengalami augmentasi. Augmentasi terjadi di mana? Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Nah, kemudian di augmentasi ada pengeluaran urea, ada amonia, ada kreatin, ada garam, ada vitamin dan racun. Inilah yang ada atau inilah zat-zat yang ada di dalam urin yang kita keluarkan. Ya. Kemudian nah, untuk kegiatan ini, untuk kegiatan di rumah mengenai ginjal, ini kegiatan di rumah bisa kalian mengerjakan yang ada di file satunya. Untuk melakukan praktikum ini bisa kalian lihat. Untuk melakukan praktikum di rumah, kegiatan tentang filtrasi yang terjadi pada kulit ginjal. Kalian bisa lihat di layar apa saja langkah-langkahnya. Sebentar.
Ini jadi kalau di layar ini jadi marit-marit, mungkin di apa itu file yang ada di HP kalian tidak marat-marit, ini marat-marit. Nah, bisa kalian lihat kita siapkan dua gelas air minum kemasan, kemudian ada corong, kemudian ada 3 sendok makan, dan air setengah gelas, ada pengaduk, ada kasa, kain kasa umum ya, kain kasa. Kemudian langkah kedua adalah sebentar. Nah, yang kedua adalah langkah-langkahnya. Nah, disiapkan corongnya, kemudian dilapisi dengan kasa seperti pada di gambar nomor 4. Ini sudah jelas. Sebentar, ini dah. Nah, di gambar nomor 4 seperti ini ya. Kalian susul seperti ini. Tadi berasnya dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dikasih air setengah gelas, lalu diaduk. Setelah diaduk, kemudian kalian siapkan corong, diberi kain kasa, disusun seperti ini ya, disiapkan gelas lagi, disusun seperti ini, kemudian yang air dengan beras tadi kalian saring ya, kalian saring. Kemudian apa yang terjadi? Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembaran ini. Kalian jawab, kemudian kalian dalam menuliskan jawabannya salin atau tulis di buku catatannya masing-masing. Jangan lupa di atas diberi keterangan pertemuan ke-6. Kita pertemuan ke-6 ini, pertemuan ke-6, kemudian ditulis juga judulnya, sistem ekspresi pada manusia, kemudian bawahnya kegiatan pertama atau praktikum yang pertama atau praktikum pertemuan ke-6 mengenai ginjal. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di praktikum ini, yang ada di petunjuknya, lengkapi. Kalau kalian mengerjakan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Kemudian ya, ini nanti kalian akan tahu bagaimana itu filtrasi, bagaimana reabsorpsi. Ya. Bagaimana kalian, nah, untuk itu apa ada pertanyaan? Kalian sudah jelas semuanya? Kalau kurang jelas silakan bertanya. Oh, kresek-kresek. Tidak jelas ya? Bagaimana kita?
tugas kalian itu sudah ada di GC bagian pertemuan kelima. Kalaupun kita sekarang adalah pertemuan ke-6, tapi tugas yang ada di GC itu tulisannya ada pertemuan ke-6. Pertemuan kelima. Kenapa tidak sama? Karena yang pertemuan ke-5 itu kita gunakan untuk ulangan atau penilaian harian bab yang pertama kemarin. Ya, yang pernapasan. Yang sekarang untuk pertemuan ke-6, tetapi di bagian filenya yang untuk tugas praktikum mengenai ginjal itu ada di pertemuan ke-5. Jangan sampai keliru. Yang penting kalian harus tahu judulnya terlebih dahulu karena di situ ada beberapa materi. Nah, yang kita bahas sekarang ini mengenai sistem ekspresi. Jangan sampai keliru ya. Sistem ekspresi. Jangan sampai keliru. Ada 2 file. Satu file itu Word, yang satu file itu adalah PowerPoint. Untuk tugas ya. Untuk tugas kalian buka yang Word, di sana kalian buka pertemuan ke-5, materinya adalah sistem ekspresi. Kalian kerjakan ya. Yang bagian iya. Pertemuan ke-5 ya, di bagian pertemuan ke-5 ini nah ada judulnya, yang pasti ada judulnya. Samen pilih yang sistem ekspresi. Minta maaf ini agak tampilannya agak miring ya. Ini sistem ekspresi ada di bagian ya. Nah, kemudian sistem ekspresi ini pertemuan ke-5. Ini yang harus kalian kerjakan di rumah. Mudah, mengenai penyaringan atau filtrasi. Inilah yang terjadi di dalam ginjal kita. Kalian bisa mengerjakan ini sehingga apa? Sampean punya gambaran bagaimana sih yang terjadi di dalam ginjal kita. Yang kita lakukan adalah pada tahap pertama yaitu filtrasi. Ya. Aktivitasnya kalian kalau tadi belum jelas, boleh diulangi lagi. Kalian siapkan gelas ada 2, kemudian kain kasa, kemudian corong. Yang gelasnya bisa gelas air minum ya, yang plastik itu air mineral. Kemudian kalian susun seperti pada buku sesuai petunjuk. Kalau kalian membaca dengan cermat ya nanti akan mengerti. 1, harus membaca. Biasanya belum dibaca sudah tanya, yang ini bagaimana?" begitu. Ya, jadi harus dibaca terlebih dahulu. Sesuai dengan langkah-langkahnya, kalian pasti akan bisa karena praktikum ini sangat mudah. Inilah yang terjadi pada ginjal kita secara sederhana. Nanti kalian susun seperti ini ya. Kalian susun ada corong, kemudian dikasih kain kasa, kemudian ada gelas. Siapkan juga ada beras ya, diberas dengan beras. Nah, kemudian
Kalau kalian mengerjakan kegiatan ini atau praktikum ini, kalian pasti akan bisa menjawab atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kegiatan ini. Ya, yang ada pada kegiatan ini. Ya, bagaimana? Pesannya Bu Leli satu, dibaca dengan cermat. Itu biasanya belum sampai membaca sudah ditanya. Ya, satu kuncinya harus membaca. Yang file 1 yang ada di GC itu ada PowerPoint mengenai materi sistem ekspresi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan dibuka apa itu mic-nya. Mic-nya dibuka kalau bertanya, biar terdengar. Raise hand juga bisa. Oh, begitu. Raise hand dulu, kemudian baru dibuka mic-nya. Kok sangat beda dulu? Di punya saya. Ya, mungkin kalau yang di layarnya tidak terlihat dengan jelas, mungkin jaringannya, sinyalnya mungkin ya. Ya, yang tidak jelas. Ada pertanyaan? Bagaimana? Di buku saya ulangi lagi, kalau di buku IPA terpadu yang kalian pegang itu ada di halaman 276. Itu sistem ekspresi. Yang kita bahas hari ini adalah ginjal. Ginjal ada di halaman 282. Ada di halaman 282. Itu untuk ginjal. Kenapa Ibu tidak melakukan atau tidak memberi tugas yang ada di buku IPA terpadu? Ibu carikan tugas atau praktikum yang mudah. Ya, karena apa? Sekarang posisinya kan kita dalam keadaan pandemi, sehingga biar keadaan apa itu bisa melakukan atau bisa belajar dalam keadaan yang sederhana. Ya, bagaimana? Materi kita hari ini ada di halaman 282 mengenai ginjal. Pada pertemuan kali ini hanya ginjal saja yang kita bahas. Paham? Dan tugas-tugas ini Bapak Ibu tunggu secepatnya. Kalau sudah ada tugas ya dikerjakan sesuai waktu. Ya biar tidak numpuk-numpuk. Tuh, bisa. Kalian kan ini mengerjakan praktikum di rumah. Nanti minta tolong sama teman sama orang tua pada saat sampean melakukan praktikum di rumah, kegiatan praktikum bisa di video. Ya, video kegiatan praktikum itu kalian kirimkan ke Google Classroom. Sehingga apa? Sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan. Kalian bisa juga mengerjakan dengan temannya, mungkin rumahnya dekat, tapi satu, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, karena kita juga harus menjaga kesehatan. Tidak ada yang paling sayang pada dirinya kalau tidak kita sendiri. Gitu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Ini untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai ginjal saja. Ibu tunggu kiriman tugasnya, kiriman jawaban
kalian semua di Google Classroom sesuai dengan kelas-kelasnya. Ini ada tambahan sedikit dari Bu Sri. Saya akhiri untuk Bu Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya lanjutkan dari Bu Leli ya tadi bahwa kegiatan kalian ketika melakukan pembelajaran 5, pembelajaran berbasis aktivitas yang tadi sudah dikirim Bu Leli di Google Classroom. Nah, itu kalian videokan ketika kalian praktikum mulai dari penyiapan alat, bahan, kemudian prakteknya sampai pembuatan laporannya. Jadi laporannya nanti dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk tertulis, dalam bentuk PDF ya anak-anak. Jadi dibuat laporannya tadi dalam bentuk PDF. Karena nanti hasilnya akan kita masukkan di YouTube, kemudian dimasukkan ke TV sekolah. Nah ini materi yang coba saya share screen untuk di TV sekolah. Berarti kan anak-anak ini ada materi tentang ekskresi ya. Di TV sekolah itu ada namanya kelas virtual. Sama dengan Google Classroom. Nah, nanti materi kalian itu akan hasil dari video kalian akan saya masukkan di sini sebagai pembelajaran. Nah, di sini ada forum diskusinya. Nanti kalian bisa bertanya. Oleh sebab itu saya harapkan seluruh kelas 8 tolong login di TV sekolah. Jangan sampai kalah dengan kelas 7. Kelas 7 hampir 90% sudah masuk di TV sekolah. Kelas 8 yang belum sama sekali. Jadi nanti tolong anak-anak masuk di TV sekolah ya. Login dulu. Kalau sudah nanti kirim screenshotnya. Mulai dari kelas 8A sampai 8C, kirim screenshot bahwa kalian sudah login di TV sekolah. Ini akan menambah nilai kalian. Ya, akan kita tambah nilai kalian sebagai tugas mandiri. Ya, ini di sini ada forum diskusi anak-anak. Jadi kalian bisa bertanya di sini. Ketika ada materi kalian bisa bertanya di sini. Ini ada forum diskusinya. Ya. Kemudian nanti kalian bisa mengirim materi ini, akan kalian kirim pertanyaan apa yang kalian tidak mengerti tentang materi yang ada disampaikan di sini ya. Jadi di sini ada kegiatan ini anak-anak ya. Kemudian kalau kalian lihat ya, ini adalah materi-materi yang kalian bisa melihat di TV sekolah. Ya, jadi kalian nanti bisa melihat di sini. Ya, ini adalah materi, contoh materi yang ada di TV sekolah. Nanti tugas kalian pembuatan video akan saya upload di sini. Contoh misalnya ini. Nah,
Ini materi yang kedua anak-anak kulit ya. Yang ginjal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Laili. Ini hanya contoh saja. Ketika kalian membuat video, tolong bisa yang lebih bagus supaya nanti bisa di upload di TV sekolah itu dengan bagus. Banyak aplikasi anak-anak yang bisa dibuat ya. Jadi ini. Jadi ini hanya contoh. Ini contoh video yang bisa kalian masukkan di TV sekolah. Kemudian anak-anak, ketika kalian membuat video, usahakan musiknya dikosongi dulu ya. Kecuali kalau sudah langsung masuk di YouTube. Kalau sudah langsung masuk di YouTube, linknya saja yang dikirim. Linknya YouTube dikirim ke Bu Leli atau ke Bu Sri atau ke Bu Rinda. Kalau belum dimasukkan di YouTube, berarti jangan dikasih musik. Karena kalau kasih musik, Bu Sri masukkan di YouTube, nanti kena copyright. Kecuali kalian pakai musiknya Benson yang gratis. Ya, jadi kalian bisa pilih musiknya Benson yang gratis. Karena kemarin tugas anak-anak musiknya macam-macam. Saya masukkan di YouTube, saya kena copyright ya. Jadi mohon anak-anak, ini hanya contoh saja ya. Jadi nanti tugas kalian akan Bu Sri masukkan di sini. Ya, itu contoh ya. Kalian nanti bisa melihat tugas-tugas kakak kalian kelas 9 juga Bu Sri upload di situ. Kalian bisa melihat nanti tugas-tugas dari kakak kalian. Ya, jangan lupa sekali lagi kelas yang belum mengumpulkan kemarin pertemuan Zoom yang pertama kelas 8 kan ada tugas membuat video. Tapi belum ada yang ngirimkan. Hanya beberapa anak yang ngirim. Jadi kalau belum ngirim tetap kami tagih ya. Jadi ada 2 video sudah harus terkirim. Jadi pada saat nanti kenaikan kelas, ini kenaikan kelas anak-anak, ini akan diperhitungkan. Ya. Maksudnya nggak bisa ngedit apa ya? Kalau kalian ya bisa perhatikan. Leo sudah keluar. Perhatikan ya, kalian bisa langsung pakai PowerPoint saja atau pakai KineMaster yang sudah bisa. Kalau Bu Sri hanya pakai PowerPoint saja, kemudian pakai namanya ada Prezi anak-anak ya, juga ada di internet itu banyak sekali. Yang paling mudah ya kalian pakai PowerPoint. Nah untuk tugas ini kan hanya kalian praktek di video. Ya, praktek di video, kalian tambah opening, kemudian kalian tambah closing ya. Nah, itu. Jadi kalian wajahnya kelihatan pada saat praktek, kemudian ada deskripsinya. Kemudian kalau kalian menambah ya kalian bisa menambah dari aplikasi yang lain. Itu saja. Jadi kalau tadi Bu Sri kan membuat materi, jadi videonya pakai macam-macam. Kalau kalian nanti videonya itu berupa praktek kalian anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran 5 praktek untuk ekskresi ya. Jadi itu. Kalau ada pertanyaan silakan resen sehubungan dengan tugas kalian. Sekali lagi, guru IPA semuanya punya satu wadah bahwa kalian mengumpulkan tugas sama buat video mulai dari kelas 8A sampai 8C. Jadi sama kriterianya, tidak ada perbedaan. Jadi video kegiatan praktikum kalian, kemudian laporan juga dalam bentuk tertulis ya. Karena apa? Nanti laporan kalian video itu masuk di YouTube, kemudian masuk di TV sekolah anak-anak. Nanti ini akan ditonton oleh TV sekolah seluruh Indonesia. Waduh, keren anak SMP 1 Pandaan begitu. Tunjukkan kreativitas kalian ya anak-anak. Rekaman ini nanti juga saya upload di YouTube, kemudian saya kirimkan ke TV sekolah. Jadi kita punya bukti bahwa kalian melakukan pembelajaran seperti ini. Sekali lagi, kita punya TV sekolah yang harus dimanfaatkan. Kemudian anak-anak, tolong anak-anak, kemarin mungkin sudah punya akun belajar dari Kemendikbud. Kalau kalian sudah punya akun belajar dari Kemendikbud, dari wali kelasnya masing-masing,
nanti kalian menggunakan aplikasi yang ada di internet itu semuanya gratis. Ya, jadi semuanya gratis. Kalian harus punya akun belajar.id ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan secara gratis untuk anak-anak. Enggak apa-apa, membuat videonya bareng teman enggak apa-apa. Berkelompok tapi jangan lupa tadi dijelaskan oleh Bu Leli pakai masker ya. Pakai masker. Silakan berkelompok, tapi jangan banyak-banyak, 2 atau 3 anak berkelompok. Enggak apa-apa, nanti ditulis tugas kelompok ini. Kalau tugas kelompok otomatis harus bagus ya. Karena tugasnya kelompok. Iya. Ya. Kalau siapa yang enggak punya teman itu, wow. Ya. Ya. Enggak apa-apa, enggak sekelas enggak apa-apa. Misalnya kelas 8A dengan 8C enggak apa-apa. Yang rumahnya dekat. Supaya bisa berkolaborasi ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan temannya, lain kelas enggak apa-apa. Ya, misalnya nanti di laporannya juga ditulis pada saat opening. Lah, ini adalah kelompok ini ya, dari kelas ini. Lah, begitu. Ya, jadi itu. Ada pertanyaan lagi silakan. Sekampung enggak apa-apa. Ya, sekampung enggak apa-apa, sedesa enggak apa-apa. Ya, se-Indonesia enggak apa-apa, ya. Jadi itu anak-anak. Sekali lagi silakan anak-anak kalau bertanya berkaitan dengan tugas atau berkaitan dengan TV sekolah. Sekali lagi, dalam waktu 1 minggu harus ada kiriman screenshot bahwa kalian sudah login di TV sekolah. Caranya mudah. Klik tvsekolah.id ya. Saya buka share screen dulu biar kalian bisa bagaimana cara di. Ya, perhatikan anak-anak. Ketika kalian masuk, kalian buka Chrome, kemudian kalian klik ini, tvsekolah.id ya. Kalian klik tvsekolah.id. Ya, ini. Setelah itu kalian isi nanti. Kalian pilih bagian yang atas sendiri ya. Saya coba, ini nggak bisa buka ya langsung. Betul, nggak bisa buka langsung betul. Ini tak buka lagi Chrome gitu loh. Nggak bisa. Oh, di lock dulu ya guys. Ini share screen ya gimana guys? Sudah anak-anak, bagaimana cara anak-anak login di TV sekolah? Ya, perhatikan. Kalian masuk di Chrome dulu. Kemudian kalian klik tvsekolah.id. Lah ini ada tvsekolah.id. Ya, setelah itu pilih yang bagian atas, TV sekolah. Nah, di sini ada login anak-anak. Klik login. Ya. Gunakan Google kalian, ya. Gunakan Google. Ya, gunakan Google ya. Oh iya. Oh iya. Gunakan Google ya, misalnya Bu Sri pakai Google-nya ini, dah. Ya. Ya. Ya, sudah. Ya, karena Bu Sri sudah daftar, maka ini sudah ada namanya Bu Sri. Nanti kalau kalian masih login, belum keluar, kalian isi dulu datanya. Setelah data keluar, nanti kalian ada pilihan anak-anak, ada verifikator, ada kontributor. Nanti kalian pilih yang kontributor ya anak-anak, jangan pilih yang verifikator. Ya, saya cobakan misalnya pakai akun lain misalnya ya. Jadi kalian nanti bisa melihat bagaimana kalau pakai akun lain. Ya, itu aja yang bisa saya. Kemudian isi ya, kalau sudah isi nanti anak akan keluar nama ini. Ya, saya stop dulu. Karena anak-anak, kalian di sini nanti akan mudah. Kalian bisa melihat di sini materi-materi, sekali lagi loh, di sini banyak sekali materi yang kalian bisa mencari. Misalnya ekspresi, kalian bisa nulis di sini. Kalian cari apa? SMP, mata pelajaran IPA, kemudian cari ekspresi, ya. Ya, misalnya ekspresi. Nah, ini kalian cari. Nanti akan keluar anak-anak. Lah, di sini ada sistem ekspresi sudah banyak sekali ya. Kalian nanti akan bisa menemukan materi tentang sistem ekspresi. Nah, ya. Jadi kalian bisa nanti melihat di sini. Ini
penting sekali bagi kalian untuk kegiatan ya. Itu saja yang bisa saya berikan. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa screenshotnya kirim ke gurunya masing-masing atau kalian ke WA-nya Bu Sri ya. Tulis ke WA-nya Bu Sri saja. Ini nomornya Bu Sri ya. Ya, anak-anak ini nomornya Bu Sri. Untuk screenshot hasil kalian sudah login di TV sekolah, tolong kirimkan ke HP Bu Sri. Nanti akan saya videokan hasil dari screenshot kalian akan saya upload di TV sekolah. Bahwa kelas 8 SMP 1 Pandaan sudah login di TV sekolah. Dan nanti siapa yang login lebih dahulu kelas 8 akan saya beri reward. Ya. 10 siswa yang login pertama di TV sekolah.id akan saya beri reward. Ya, akan saya kirimi pulsa nanti. Ya. Ya, jangan lupa akan saya kirim pulsa. Jadi 10 siswa yang login pertama di TV sekolah akan saya kirim pulsa. Ayo berlomba-lomba. Segera yang sudah login nanti kirim ke Bu Sri. Pulsa akan segera terkirim ke nomor Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bu Sri ingin share tentang Kahoot anak-anak atau tentang kuisis dikerjakan di sini. Tapi nanti untuk Zoom yang akan datang saja ya, karena waktunya sudah habis. Ini akan dilanjutkan oleh Bapak Harmen untuk penjaskes. Jangan lupa anak-anak nanti absen ya. Untuk kelas 8 HIJ absennya tetap juga dijabri ke Bu Sri. Ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Leli dan disampaikan oleh Bu Sri bermanfaat untuk menambah ilmu kalian. Akhirnya sebagai wakil dari guru IPA, mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala belum maksimal untuk pembelajaran IPA pada semester ini. Insya Allah kita akan tetap melakukan perbaikan-perbaikan supaya pembelajaran IPA lebih mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.